Nggak semua orang lahir dengan privilege. Ada yang sejak kecil udah disuguhin kemewahan. Ada juga yang harus ngelewatin hidup dari nol bahkan minus. Tapi yang menarik adalah bahwa bukan di mana tempat lu mulai buat nentuin sejauh apa lu bisa jalan. Di tengah dunia yang makin keras, makin kompetitif, dan makin cepet, ada satu nama yang selalu muncul kalau ngomongin soal keuangan dan kekayaan, yaitu Warren Buffett. Dia bukan anak raja minyak, bukan juga pewaris perusahaan gede. Tapi sekarang lihat, dia jadi salah satu orang terkaya di planet ini. Masalahnya banyak orang masih percaya kalau kaya itu harus dimulai dari lahir. Harus punya modal gede dulu, koneksi elit, atau keluarga yang udah siapin jalan. Padahal semua itu hanya mitos. Dan Buffett adalah bukti hidup kalau pola pikir jauh lebih mahal dari warisan. Waktu kecil Buffett bukan siapa-siapa. Kalau lu tahu, bokapnya emang jual beli saham. Tapi keuangan keluarganya sebenarnya nggak stabil, dan bahkan pernah bangkrut. Tapi di usia 11 tahun, Buffett udah mulai beli saham pertamanya. Bukan karena dia jenius loh ya, tapi karena dia lapar. Lapar pengen mengerti bagaimana dunia bekerja dan pastinya lapar karena ingin belajar mandiri. Sementara anak-anak lain sibuk main, dia malah jualan Coca-Cola dari rumah ke rumah. Bukan buat gaya-gayaan, tapi karena dia sadar nggak ada yang bakal datang ngasih dia kesempatan kecuali dia sendiri yang ciptain. Dari kecil, dia udah ngerti satu hal penting, bahwa sistem di luar sana nggak didesain buat semua orang. Tapi kalau lu ngerti gimana cara mainnya, lu bisa menang. Bahkan kalau lu mulai dari posisi terendah. Video ini bukan tentang jadi kaya raya semalam. Bukan juga tentang tips investasi receh yang sering lu lihat di FYP. Gue mau lu tahu kalau semua ini yang paling penting adalah tentang fondasi. Tentang gimana seorang anak biasa yang bahkan nggak populer di sekolahnya bisa jadi legenda finansial dunia dengan ketekunan dan cara pikir yang berbeda. Di video ini lu bakal lihat gimana cara Buffett ngelihat uang, waktu, dan keputusan kecil yang sering kita anggap sepele. Lu juga bakal ngerti kenapa mentalitas kaya jauh lebih penting daripada sekedar punya banyak uang. Karena tanpa mentalitas itu, uang cuma bakalan numpang lewat di hidup lu. Tapi kalau lu punya mentalitasnya, sekecil apapun langkah lu hari ini, bisa jadi titik awal perubahan yang gila-gilaan. Kalau lu ngerasa hidup kayaknya stuck, atau kalau lu sering ngerasa minder karena lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, video ini bukan cuma buat ditonton, tapi juga harus lu pahami. Dan satu hal yang bakal lu dapet setelah nonton video ini sampai habis, bahwa lu nggak perlu lahir kaya buat jadi luar biasa kaya, karena kekayaan sejati nggak dimulai dari rekening tapi dari kepala, dan dari keputusan kecil yang terus konsisten lu ambil setiap hari. Ada satu momen dalam hidup Buffett yang sering dilupain orang. Waktu remaja, dia bukan tipe anak yang jadi pusat perhatian. Dia bukan kapten tim olahraga, bukan juga si paling populer di sekolah. Dia lebih suka duduk diam, baca buku soal ekonomi dan laporan keuangan. Sementara anak lain lagi rame ngomongin party atau wanita, dia sibuk ngitung potensi keuntungan dari jualan koran dan permen karet. Di titik itu, banyak banget yang nganggep kalau dia aneh. Bahkan keluarganya sendiri nggak sepenuhnya ngerti apa yang dia kejar. Tapi yang dia punya sejak awal adalah rasa haus. Bukan cuma soal uang, tapi soal kendali atas hidupnya sendiri. Dia pengen bebas nentuin arah, tanpa harus bergantung sama orang lain. Ini yang sering bikin banyak orang nyerah di tengah jalan. Karena realitanya, jadi orang biasa itu berat. Apalagi kalau dari kecil lu udah dikelilingin sama ekspektasi yang rendah. Mungkin lu pernah ngerasain pas lu mulai usaha kecil-kecilan malah diketawain. Atau pas lu bilang mau jadi orang yang besar dan sukses, orang-orang di sekeliling lu malah nyuruh lu realistis. Dari kecil, Buffett udah diajarin buat ngelawan pola pikir kayak gitu. Bokapnya, meskipun sempat bangkrut, tetap nanemin satu prinsip penting, yaitu soal integritas. Sekecil apapun nilai yang lu punya, kalau lu jujur, sabar, dan tekun, lu bakal dihargain. Dan itu yang jadi bahan bakar Buffett. Dia nggak pernah nyari pengakuan, dia selalu fokus sama prosesnya. Banyak orang sekarang kejebak sama ilusi hasil instan. Lihat orang pamer kekayaan di media sosial, langsung ngerasa tertinggal. Padahal yang nggak kelihatan itu perjuangannya. Warren Buffett sendiri pernah bilang, "Watch, someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago." Apa yang dia punya sekarang bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari ribuan keputusan kecil yang dia ambil dengan sabar hari demi hari. Dan, ngomongin soal tekanan. Kalau lu lihat lebih dalam, tekanan itu sering datang bukan dari luar, tapi dari kepala sendiri. Kita sering ngerasa kurang cukup, ngerasa semua orang lebih sukses, dan ngerasa kalau kita nggak bakal bisa nyusul. Padahal semua itu cuma bisikan yang setan yang muncul. Buffett tahu betul. Pertumbuhan itu bukan soal kecepatan, tapi soal arah. Waktu orang lain fokus nyari jalan pintas, dia fokus ngelakuin hal-hal sederhana tapi konsisten. Dia nggak peduli kelihatan keren atau enggak. Dia lebih peduli sama apa yang dia bangun. Dan itu yang bikin dia beda. Kadang kita ini terlalu fokus mikirin validasi. Takut gagal karena takut nanti diketawain. Padahal kalau lu tahu, Buffett pernah gagal juga loh. Dia pernah salah ambil keputusan. Pernah diremehkan juga. Tapi dia nggak pernah berhenti. Karena dia ngerti, gagal itu bukan musuh. Gagal itu bagian dari proses. Yang penting jangan berhenti ngelangkah,
Jadi waktu lu ngerasa dunia nggak adil, waktu lu ngerasa kayak semua pintu ditutup buat lu, ingat Buffett juga ngelewatin itu. Tapi dia nggak nunggu dunia berubah, dia yang ubah cara dia main di dalamnya. Dan satu hal yang selalu dia pegang adalah sabar. Dia pernah bilang juga, "The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient." Tapi kalimat itu nggak cuma soal pasar saham, itu juga berlaku buat hidup. Yang sabar, yang konsisten, yang terus belajar, merekalah yang akhirnya bakalan dapat hasil yang paling nyata. Ada satu hal mendasar yang bikin Warren Buffett beda, yaitu cara dia mikir soal uang dan waktu yang berbeda dan nyeleneh dari kebanyakan orang. Di saat mayoritas sibuk ngejar hasil cepat, dia malah nyari proses yang pelan tapi pasti. Buffett nggak pernah main berdasarkan tren. Dia nggak peduli saham apa yang lagi naik kenceng. Dia lebih fokus ke apa yang dia ngerti dan apa yang menurut dia punya nilai jangka panjang. Dalam hidup juga sama. Banyak orang muter ke sana kemari cari jalan tercepat, tapi malah nyasar. Warren Buffett justru pelan-pelan, tapi dia tahu betul kemana arahnya. Salah satu insight paling kuat dari Buffett adalah tentang mindset komponen. Banyak orang yang kenal istilah compound interest di dunia finansial, tapi Buffett bawa konsep itu lebih luas. Dia membawa konsep itu ke dalam cara dia membangun reputasi, skill, bahkan hubungan. Semua dibangun secara bertahap, pelan, tapi konsisten, dan hasilnya sekarang nggak main-main. Albert Einstein pernah bilang, compound interest adalah keajaiban dunia ke-8. Buffett bukan cuma paham, dia hidup dengan prinsip itu tiap hari. Cara Buffett ngambil keputusan juga unik. Dia nggak asal gerak. Dia punya satu prinsip penting, yaitu jangan masuk ke sesuatu yang lu nggak ngerti. Banyak orang sekarang tuh ngikutin tren tanpa tahu isinya apa. Buffett malah lebih sering melakukan kebalikannya. Bukan karena dia takut, tapi karena dia tahu kapasitas dirinya. Dan itu pelajaran penting. Kalau lu terus-terusan ngejar semua hal, lu bakal capek sendiri. Tapi kalau lu bisa fokus di satu jalur, ngerti cara mainnya dan sabar, hasilnya bakalan jauh lebih kuat. Buffett pernah bilang juga, "The difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything." Dan itu bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal hidup. Banyak orang gagal bukan karena nggak punya peluang, tapi karena terlalu sering lompat-lompat. Hari ini fokus A, besok pindah ke B, lusa ke C. Sama sekali nggak ada konsistensi. Buffett dari muda udah ngerti, kekayaan sejati datang dari satu arah yang ditekuni terus-menerus, bukan dari semua arah yang dikerjakan setengah-setengah. Hal lain yang jadi fondasi Buffett adalah lingkaran kompetensi. Dia ngerti batas dirinya. Dia nggak maksa jago di semua bidang. Dia fokus ke yang dia pahami. Dan disitulah dia jadi raja. Lu nggak harus ngerti segalanya. Tapi lu harus paham banget apa yang lu pegang. Dari situ, keputusan akan jadi lebih tajam, lebih tenang, dan lebih efektif. Di era sekarang informasi memang gampang diakses dari mana saja. Tapi justru itulah banyak orang makin bingung. Karena semakin banyak informasi yang masuk tanpa ada filter. Sedangkan Buffett ngajarin, lebih baik paham satu hal secara mendalam daripada tahu banyak hal tapi dangkal semua. Nah, menurut gue insight paling gila dari Buffett bukan soal uangnya, tapi soal waktunya. Dia selalu bilang kalau waktu jauh lebih mahal dari duit. Duit bisa dicari lagi, tapi waktu nggak bisa diputar ulang. Makanya dia selektif banget ngeluarin waktunya. Dia baca, mikir, dan ambil keputusan pelan-pelan, tapi impact-nya luar biasa panjang. Buat dia, setiap keputusan harus punya bobot. Harus ada alasan kuat kenapa itu dipilih. Karena sekali waktu lu habis buat hal yang nggak penting, lu nggak bakal dapet itu lagi. Dan kalau kebiasaan itu lu ulang, lama-lama lu bakalan kehilangan arah. Jadi kalau ditarik garis merah, cara Buffett membangun kekayaan itu bukan soal cari duit sebanyak-banyaknya, tapi soal ngebangun sistem hidup yang bikin dia bisa tumbuh terus. Dia tanam pola pikir yang bikin dia kuat. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil, dari cara dia baca, cara dia bilang tidak, dan cara dia nentuin fokus. Semua prinsip itu bisa diterapin siapapun, bahkan buat lu yang ngerasa masih jauh dari kata mapan. Karena yang lu butuhin itu bukan privilege, tapi kemauan buat jalan terus tanpa berhenti. Ngomongin Warren Buffett, kadang orang mikir dia sukses karena dia jago matematika, ngerti ekonomi, atau punya strategi yang ribet. Padahal kalau lu bongkar cara hidupnya, isinya sederhana banget tapi konsisten, dan itu yang bikin beda. Hal pertama yang paling kerasa adalah cara dia memperlakukan uang. Dia nggak pernah menganggap uang itu buat dipamerin. Buffett menganggap uang itu adalah alat, bukan identitas. Jadi kalau lu hari ini punya penghasilan pas-pasan, jangan buru-buru ngerasa kecil. Yang terpenting bukan berapa besar yang lu dapet, tapi gimana lu ngatur apa yang udah ada di tangan lu. Buffett dari muda udah punya kebiasaan nyisihin uang yang bukan cuma ditabung, tapi juga dikembangin. Dia belajar naruh uang di tempat yang bikin uang itu tumbuh, dan ini bisa lu tiru. Nggak harus langsung masuk ke saham. Lu bisa mulai dari belajar nyisihin sedikit buat dana darurat, belajar budgeting, atau pelan-pelan cari tahu cara kerja investasi yang sesuai sama kondisi lu. Hal kedua yang selalu dia pegang adalah membaca. Tiap hari Buffett ngabisin waktu berjam-jam cuma buat baca laporan keuangan, artikel, dan buku. Dia ngerti wawasan itu investasi paling murah tapi paling disepelekan. Kalau lu bisa nambah pengetahuan 1% tiap hari, gue yakin dalam setahun lu udah jauh dari posisi sekarang. Banyak orang ngerasa nggak punya waktu.
Padahal mereka sering menghabiskan waktu dengan scroll medsos atau maraton Netflix. Nggak harus lama kok, 15 menit juga udah cukup. Lu bisa mulai baca dengan topik yang ringan dulu. Sedikit-sedikit aja, tapi gue yakin lama-lama bakalan ngebentuk cara pandang lu jadi lebih tajam. Yang ketiga adalah, lu tahu kapan harus bilang enggak. Ini hal sepele yang kelihatannya gampang, tapi sebenarnya susah banget dilakuin. Buffett sendiri pernah bilang, kebanyakan orang gagal bukan karena kurang pinter, tapi karena terlalu banyak bilang iya ke hal yang nggak penting. Semakin sering lu nolak hal yang nggak relevan, semakin besar ruang yang bisa lu pakai buat hal yang benar-benar penting. Dan itu bukan egois. Itu adalah bentuk tanggung jawab ke diri sendiri. Dari 3 hal ini aja hidup lu bisa berubah pelan-pelan karena arah lu yang mulai benar. Dan begitu arah lu benar, sekecil apapun langkah lu tetap mengarah ke tujuan yang kuat. Buffett nggak pernah ngelakuin hal yang luar biasa dalam satu malam, tapi dia luar biasa dalam cara dia ngulang hal-hal kecil dengan disiplin. Dan itu yang bisa lu contoh hari ini juga, tanpa nunggu jadi siapa-siapa dulu. Dan satu hal lagi, lu nggak harus berubah total dalam seminggu. Semua pembelajaran ini yang penting bukan kecepatan, tapi konsistensi. Lu ubah satu hal aja dulu. Lakuin itu terus tanpa nyerah dan lihat gimana arah hidup lu mulai beda. Warren Buffett bisa aja nyerah waktu usahanya diremehin. Dia bisa aja mutusin buat jalan yang lebih aman, lebih cepat, dan lebih gampang. Tapi dia nggak pilih itu. Dia tahan, sabar, dan tetap tekun di jalurnya. Dan sekarang nama dia ada di sejarah sebagai salah satu manusia paling berpengaruh dalam dunia keuangan. Tapi yang paling bikin dia dihormatin bukan cuma jumlah uangnya, melainkan caranya hidup. Cara dia ngambil keputusan, cara dia ngehargain waktu, kerja keras, dan proses panjang yang jarang orang mau jalanin. Semua itu dia lakuin tanpa harus lahir dari keluarga kaya, dan tanpa harus punya privilege yang luar biasa. Buat lu yang ngerasa lahir dari bawah, jangan buru-buru mikir lu kalah start. Gak semua pemenang mulai dari garis depan. Banyak yang justru start dari belakang, tapi mereka gak pernah berhenti lari. Dan ketika orang lain mulai lelah karena ngejar hal yang salah, lu masih punya tenaga karena lu tahu arah lu jelas. Kayak itu bukan warisan, kayak itu kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa dibentuk siapa aja, termasuk lu. Hari ini mungkin belum ada yang berubah. Mungkin lu masih dihitung remeh. Dan mungkin orang-orang di sekitar belum lihat potensi lu. Tapi perubahan besar nggak selalu langsung kelihatan. Kadang yang paling meledak justru dimulai dari hal yang paling tenang. Kesuksesan lu bukan ditentukan dari di mana lu lahir, tapi dari kemana lu mau melangkah. Dan setiap langkah kecil yang lu ambil hari ini, itu kayak nyusun pondasi yang kokoh buat masa depan lu. Dan lu mungkin belum punya semuanya sekarang, tapi lu bisa nentuin apa yang bakal lu punya nanti. Jangan nunggu jadi orang penting dulu buat mulai gerak. Jangan nunggu punya modal besar dulu buat mulai belajar. Karena yang bikin seseorang sukses bukan seberapa cepat dia mulai, tapi seberapa lama dia bisa tahan. Kalau hari ini lu masih berproses, itu bukan berarti lu tertinggal. Justru di proses itulah kekuatan lu dibentuk. Dan ketika waktunya datang, semua yang lu tanam selama ini bakal mekar dalam skala yang nggak kebayang. Karena pada akhirnya, kaya bukan cuma soal saldo. Kaya itu soal cara mikir, cara jalanin hidup, dan cara bangkit waktu semua hal kelihatan gelap. Dan seperti yang Buffett buktikan, lu nggak harus lahir di tempat yang tepat buat jadi orang yang luar biasa. Setelah semua cerita yang lu dengar hari ini, ada satu hal penting yang nggak bisa ditunda, yaitu langkah pertama. Nggak usah nunggu semua siap, mulai dari apa yang bisa lu gerakin sekarang. Karena satu keputusan kecil hari ini bisa jadi pembeda besar besok. Kalau lu ngerasa video ini ngebuka cara pandang lu, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang lain yang mungkin juga butuh dengar kisah inspiratif ini. Karena kadang, satu cerita bisa nyelamatin banyak kepala dari putus asa. Dan kalau lu pengen jalan terus bareng gue di perjalanan ini, tekan tombol subscribe dan like video ini, biar kita bisa terus belajar bareng, tumbuh bareng, dan jadi generasi yang nggak cuma kuat secara finansial, tapi juga punya arah dan nilai. Tinggalin komentar lu juga, ceritain bagian mana dari perjalanan Buffett yang paling berkesan di lu, atau langkah apa yang pengen lu mulai setelah mendengar cerita ini. Lu udah dengar cerita Buffett, sekarang waktunya bangun cerita lu sendiri. Buat cerita versi paling kuat dari diri lu yang hari ini masih bertumbuh. Dan gue yakin, selama lu terus jalan sekecil apapun progresnya, itu udah jadi bukti kalau lu nggak pernah menyerah. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.